Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan wal afiat. Pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita dan kita telah melaksanakan bersama ibadah sholat zuhur, dan semoga puasa kita di hari yang ke-6 ini semuanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para umatnya yang ittiba kepada beliau. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini seperti biasa kita melaksanakan ibadah sholat zuhur, dan pada hari ini juga dilaksanakan kultum. Dan hari ini spesialnya kita ada program khusus di bulan Ramadan yang bekerja sama DKM Masjid Baitur Rahman, Komplek MPR, DPR dan DPD RI bersama TV Parlemen, khususnya dalam program Mutiara Parlemen. Dan pada hari ini insya Allah yang akan mengisi ceramah adalah Al-Mukarram Ustadz Dr. Abdul Ghafur MA dengan tema menjemput Ramadan yang berkualitas. Semoga para hadirin yang hadir di masjid ini maupun pemirsa yang nantinya akan menyaksikan siaran di kanal TV Parlemen ini juga mendapatkan keberkahan maupun dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa yang berkualitas. Tanpa panjang kalam, langsung saja kita berikan waktu kepada Ustadz Dr. Abdul Ghafur MA. Pada waktunya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa hari ini kita semuanya termasuk orang-orang yang paling beruntung. Bukan hanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-6 ini, tetapi Allah masih perkenankan kepada kita untuk sama-sama sujud ruku di hadapan Allah dalam rangka melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah, yang tentu harapan kita mudah-mudahan dengan diundangnya kita, dengan digerakkan hati dan kaki kita
Mudah-mudahan menjadi sebuah pertanda bahwa kita semuanya termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi umat yang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejak bulan Rajab yang lalu kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah ternyata doa itu diijabah oleh Allah dengan sama-sama kita dipertemukan oleh Allah di Ramadan kali ini. Tentu tidak ada kebahagiaan yang hakiki bagi kita kecuali hanya mampu mengekspresikan dengan untayan alhamdulillah, yang tentu harapan kita mudah-mudahan Ramadan tahun ini jauh lebih berkualitas, jauh lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah sebuah perisai. Perisai yang mampu bukan hanya menghindarkan diri kita dari segala apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebagai sebuah perisai kelak nantinya ketika kita di yaumil hisab ataupun di akhirat. Kata-kata junnah ini di dalam Al-Qur'an ternyata memiliki akar kata yang sama dengan jinnah. Jadi ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Ya, jadi ada jinnah, ada jannah, ada junnah. Kalau junnah bermakna perisai, maka jannah itu bermakna surga. Baik surga atau jannah ataupun junnah, ini adalah sesuatu yang bersifat gaib, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak tampak. Begitupun dengan kata jinnah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menjadi problem adalah ternyata jinnah ini atau bangsa jin ini ada dua kategori. Ada jin yang telah dikutuk oleh Allah menjadi iblis, sebagaimana firman Allah, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa kana minal jinni." Dan ketika Allah perintahkan kepada para malaikat dan seluruh penduduk langit, wasjudu, maka bersujudlah kalian, li adama, kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Wa kana minal jinni, dan iblis itu berasal dari bangsa jin. Jadi jinnah di sini ada yang telah dikutuk oleh Allah menjadi makhluk yang bernama iblis, karena iblis ini bermakna ablasa, yang artinya sesuatu yang terkutuk. Iblis itu adalah sesuatu yang terkutuk. Ada juga jin yang hari ini boleh jadi duduk bersama kita, boleh jadi mereka beragama Islam, ada juga yang Nasrani, sama sebagaimana kita, karena hakikat penciptaan mereka ini adalah sama dengan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan yang mulia ini, ketika Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Asyamu junnah," puasa itu adalah sebuah perisai, maka harapan kita adalah apa? Setiap kali melihat sesuatu yang tidak baik, maka ada jinnah di situ, ada junnah di situ. Maka ketika Imam Al-Ghazali membagi tentang puasa, ternyata Imam Al-Ghazali membagi ke dalam 3 tahapan. Ada puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu ya hanya mampu menjaga dari makan dan minum serta berhubungan badan saja. Jadi kalau bapak-bapak puasa kok hanya mampu menjaga dari makan minum saja serta berhubungan badan di siang hari, maka
masih masuk dalam kategori puasanya orang awam. Itu kata Imam Al-Ghazali. Naik satu level lagi, ada puasanya khawas. Puasa orang khawas itu bukan hanya mampu menjaga dari makan dan minum, tetapi menjaga indera yang melekat pada dirinya, penglihatannya, ucapannya, bahkan pendengarannya, bahkan semua indera yang melekat pada dirinya. Setiap kali ingin mengatakan sesuatu yang tidak baik, dia ingat, oh saya sedang berpuasa. Ketika ia mendengar sesuatu yang tidak baik, oh saya puasa. Maka orang yang mampu melakukan itu, sesungguhnya mereka telah mencapai maqam khawas. Nah, yang ketiga ini, orang-orang yang muqarrabin, para anbiya, para rasul, para wali-wali Allah, yang mana mereka ini berpuasa bukan hanya mampu menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik, bahkan di dalam hatinya pun selalu terjaga, di dalam akal pikirannya pun selalu terjaga. Maka pertanyaannya adalah, kalau sekian puluh kali kita bertemu Ramadan namun tidak ada peningkatan kualitas di dalam ibadah puasa kita, yang menjadi pertanyaannya adalah penyakitnya di mana? Kenapa? Karena roh kita ini, ya, jiwa kita ini layaknya tubuh kita. Kalau seandainya jasad kita membutuhkan makanan, dia butuh nutrisi, dia butuh vitamin, begitupun dengan roh kita. Makanya sebagian ulama ada mengatakan bahwa puasa itu kita sedang dididik, kita sedang ditarbiyah oleh Allah menjadi malaikat-malaikatnya Allah. Orang yang sedang berpuasa itu pada hakikatnya mereka sedang berkarakter sebagaimana karakternya para malaikat. Malaikat itu secara fisik mereka tidak butuh makanan, tetapi secara ruhani beribadah kepada Allah diibaratkan seperti ikan yang membutuhkan air. Maka para malaikat ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibarat seperti ikan yang sedang hidup di dalam air. Tidak mungkin mereka tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita meyakini bahwa puasa ini perlu membangun sebuah kualitas, maka di dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu layaknya seharusnya mampu mengharmonisasikan antara kebutuhan ruhaninya dengan kebutuhan jasmaninya. Orang yang berpuasa itu semestinya dia mampu menselaraskan antara kebutuhan ruhaninya dengan kebutuhan jasadnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah motivasi dan menjadi sebuah pecut bagi kita. Apakah puasa kita selama ini sudah masuk dalam kategori puasanya orang-orang khawas, ataukah puasa masih pada tahapan awam saja? Sementara usia kita ini boleh jadi, mohon maaf, sudah tidak lagi muda. Karena bagaimanapun orang beribadah itu dibutuhkan sebuah kecerdasan. Bayangkan, orang mencari harta saja itu ada yang kerja keras, ada juga yang kerja cerdas. Orang yang bekerja keras itu boleh jadi berangkat pagi pulang malam, yang dia dapatkan ya hanya itu saja. Mohon maaf, tukang gali parit, tukang gali kubur, mohon maaf juga mungkin yang ngojek segala macam, itu yang ada di dalam otaknya bagaimana saya mendapatkan uang ini dengan cara kerja keras. Tetapi orang-orang yang mampu menjadikan otaknya sebagai media untuk mendapatkan uang, mereka kerja secara cerdas. Lah kalau soal dunia saja mereka berupaya bagaimana agar sedikit waktu untuk bekerja tetapi menghasilkan uang yang banyak. Bagaimana dengan akhirat kita? Bagaimana dengan urusan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah pentingnya kita membangun kualitas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada dua orang yang sama-sama sholat di situ, sama-sama mendapatkan keutamaan 27 derajat di hadapan Allah, tetapi
kualitas masing-masing 27-nya boleh jadi berbeda. Tergantung apa? Tergantung kepada kualitas ibadah itu sendiri. Maka jangan sampai ibadah kita ini banyak, puasa kita banyak, bahkan kita zakat, sedekah, infaknya banyak, tetapi termasuk orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kita tidak mampu menjaga lisan kita. Kita tidak mampu menjaga semua indera yang melekat pada diri kita. Bapak Ibu hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya kita ini semakin paham di dalam beragama. Dan di antara salah satu manfaat kita mengikuti pengajian, kita taklim, bukan hanya mendapatkan amalan kebaikan di hadapan Allah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dengan kita mengikuti pengajian, kita datang ke majelis ilmu, mampu membangkitkan sebuah kesadaran bahwa ibadah yang kita lakukan ini boleh jadi banyak, tetapi secara kualitas di hadapan Allah belum berkualitas. Maka yuk bersama-sama nih, kita bersama-sama membangun kualitas di dalam ibadah. Caranya bagaimana? Minimal kita paham sholat kita. Apakah sholat yang kita lakukan ini betul-betul kita sudah mengerti setiap bacaan-bacaannya, sujudnya, rukuknya, takbiratul ihramnya. Maka guru kami Hadratus Syekh Haji Sa'di Al-Batawi pernah mengatakan, Ustaz, sholat itu jangan terfokus kepada kuantitasnya. Biarpun 2 rakaat, kalau berkualitas itu ternyata jauh lebih indah, jauh lebih nikmat. Karena orang sholat itu harus dirasakan, sama dengan orang makan. Beliau mengilustrasikan begini Bapak Ibu, orang beribadah itu seperti orang makan. Bapak datang ke rumah makan Padang, hanya membaca daftar menunya saja, rendang, ayam pop, pecel lele, kira-kira kenyang nggak? Begitupun orang beribadah. Banyak orang beribadah yang hanya fokus kepada bacaan, tanpa mengerti maknanya, tanpa mengerti apa yang diucapkan. Maka apa yang terjadi? Maka boleh jadi, mohon maaf, banyak orang yang beribadah, banyak sholat, banyak puasa, tetapi karena tidak mengerti apa yang dia lakukan, maka di hadapan Allah seperti orang-orang yang bangkrut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka di bulan yang mulia ini, wabil khusus di mana bulan di mana Allah turun dengan Al-Qur'an, unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena di antara salah satu tujuan Allah, kenapa Allah memasukkan kita, Allah berikan bulan yang mulia ini, adalah ternyata dalam rangka Allah ingin mendidik kita agar kita semuanya ini menjadi orang-orang yang semakin bertakwa di hadapan Allah. Kalau mengacu kepada firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 183, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan Allah perintahkan kita berpuasa bukan hanya semata-mata kita ini biar perilaku kita sama dengan orang-orang yang mendahului kita, bukan hanya itu. Tetapi hakikatnya adalah agar kita ini memiliki jiwa, memiliki karakter, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah sudah berusaha untuk mendidik kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka tugas kita adalah membangun komunikasi kita dengan Allah sebaik-baiknya. Kadang ada orang berpikir berkomunikasi dengan Allah itu hanya sebatas kita bisa membaca Al-Quran, hanya dengan membaca zikir. Bukan hanya itu. Guru kami Hadratus Syekh Haji Sa'di Al-Batawi selalu mengajarkan kepada kita, dimanapun usahakan hati itu selalu terpaut dengan Allah. Tetapi jangan lupa berwasilah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan guru-guru kita mengajarkan untuk menyambung ikatan batiniah antara kita dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak bersolawat kepada beliau.
Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang bukan hanya Allah perintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, tetapi Allah pun melaksanakan, yakni bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi salawat ini mampu membangun satu ikatan batiniah. Heran sekali kalau ada orang disebut nama Nabi Muhammad, dia nggak bersolawat. Heran sekali kalau dikatakan sallallahu alaihi wasallam, kita tidak menjawab solawat itu. Bapak Ibu barangkali dulu pernah punya pasangan atau pernah ta'aruf. Pada saat ta'aruf, ketika kita mendengar nama pasangan kita, walaupun kita belum sah, ada getaran-getaran jiwa di dalam hati kita. Itu ternyata ciri-ciri orang yang beriman. Allah mengatakan, alladzina yadhkurunallaha yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasul. Orang-orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat, ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka bertambah keimanan mereka. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita mendengar asma-asma Allah, mestinya ada getaran-getaran jiwa, karena itu adalah tanda-tanda keimanan kita. Bahkan ketika kita mendengar ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka bertambah keimanan kita. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Bukan hanya itu, ternyata ciri-ciri orang beriman itu adalah senantiasa mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang mereka miliki. Dan untuk yang kedua ini, menginfakkan sebagian rezeki yang kita miliki ini adalah ibadah yang paling sulit. Guru kami sering mengatakan, sholat gratis, puasa gratis, bahkan pergi haji pun sebenarnya gratis, karena yang bayar itu adalah ongkosnya. Tetapi ibadah yang melibatkan aspek sosial, infak, sodako, zakat, paling berat. Padahal hakikat ibadah itu, Allah menantang kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan, sebuah jual beli yang kalian tidak pernah buntung, sebuah urusan jual beli yang kalian tidak pernah rugi, bahkan mampu menyelamatkan kalian dari siksa api neraka. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum. Sebagian ulama mufassir mengatakan bahwa ayat ini menarik. Kenapa Allah mengatakan redaksinya bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa, bukan jiwa dulu kemudian harta? Karena kebanyakan kita ini, mohon maaf, masih banyak mendewakan harta kita, bahkan menganggap harta itu sebagai tujuan hidup kita. Boleh kita mengumpulkan harta, tetapi ingat, jangan sampai harta yang kita kumpulkan ini justru menjadi penghambat dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengatakan, innallaha ta'ala yabghadu kullu alimun bidunya jahilun bil akhirah. Allah itu sangat benci kepada orang-orang yang pandai dalam urusan dunianya, urusan karir mereka pinter, ngumpulin duit dia jago, tetapi jahilun bil akhirah, tetapi bodoh dalam urusan agama, bodoh dalam urusan akhirat. Maka mudah-mudahan di Ramadan yang mulia ini, di tahun ini, kita semuanya termasuk orang-orang yang mampu membangun ibadah kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Ghafur yang sebelumnya telah
dibicarakan bahwa bagaimana kita tidak berpuasa hanya menahan hawa nafsu, tapi ada pahala-pahala lain yang kita dapatkan. Mungkin dari jamaah ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan kepada Ustadz Abdul Ghafur yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dari para jamaah di sini yang ingin mengajukan pertanyaannya? Mungkin atau ada pertanyaan pesanan nih Pak Ustadz yang masuk ke HP saya. Ya kan, nanti saya bacakan aja Pak Ustadz. Ini ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana, apakah bangsa jin ikut berpuasa? Dan yang kedua, apakah ada amalan atau doa khusus agar kita tidak menjalankan ibadahnya puasanya orang awam, tapi menjadi ibadah puasanya orang-orang khawas? Ya, silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika Rasulullah pertama kali beliau hijrah ke Taif, ya, di Taif itu Nabi bukan disambut dengan baik, tetapi bahkan beliau disambit oleh orang-orang Taif. Dalam kondisi berdarah-darah beliau kembali pulang ke Mekah, sambil beliau berusaha untuk menutupi setiap darah yang ada di kaki, yang ada di tubuh beliau. Jangan sampai darah yang keluar dari tubuh beliau itu sampai jatuh ke tanah. Kenapa Nabi melakukan itu? Karena Nabi tahu seandainya ada satu tetes darah beliau yang jatuh ke tanah, Allah murka dan Allah pasti mengadab seluruh orang-orang Taif. Datang malaikat penjaga gunung menawarkan diri bantuan, ditolak oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi ingin ada orang-orang yang nantinya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam perjalanan pulang itu Allah dihibur, segerombolan bangsa jin mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan mereka bersyahadat di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata bangsa jin itu mereka pun sama dengan kita. Ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dan tentu ketika jin-jin Muslim ini beriman kepada Allah, maka mereka pun melaksanakan ibadah sebagaimana manusia beribadah. Cuman bedanya adalah kalau bangsa jin itu tidak diutus Nabi untuk mereka, karena nabinya bangsa jin itu adalah dari bangsa manusia. Bahkan kalau kita membaca banyak literatur, banyak ulama-ulama yang diberikan tugas oleh Allah untuk mendidik bangsa jin. Ya, jadi singkatnya adalah bahwa jin itu memiliki tugas sama dengan manusia, dan ada yang beriman, ada yang juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bangsa jin yang beriman tentu memiliki kewajiban yang sama. Mereka berpuasa, mereka sholat dan seterusnya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua terkait amalan-amalan yang mampu meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Orang yang paham bahwa ibadah itu bukan hanya soal kuantitas, maka dia akan terus berusaha membangun bagaimana setiap ibadah yang dia lakukan itu seperti makanan yang bergizi. Saya dan teman-teman dari jamaah Majelis Zikir As-Samawat itu suka diajarkan oleh guru kami, ketika berzikir itu jangan hanya membaca subhanallah, 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 tetapi cobalah kita mampu mengurai setiap bacaan-bacaan zikir kita. Bahkan kata guru kami, bila Ustaz kalau sendiri dalam renungan malam, dalam kesendirian, cobalah membaca subhanallah, tarik subhanallah. Ketika membaca subhanallah itu kebayang bagaimana ciptaan-ciptaan Allah. Kenapa? Karena ayat-ayat Allah itu bukan hanya sifatnya tanziliyah. Ayat tanziliyah itu ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi selama ini mungkin barangkali kita pahamnya bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Tidak. Gunung ayat-ayat Allah, langit ayat-ayat, termasuk saudara-saudara kita ini, semuanya itu adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah.
ketika membaca alhamdulillah, bagaimana ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu mampu melahirkan otak kita berpikir subhanallah, alhamdulillah, betapa besar kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Jadi ini cara membangun kualitas. Nah, konsep tafakur ini, memikirkan ayat-ayat Allah itu tidak cukup hanya pada titik itu, masuk lagi kepada aspek tadabbur. Jadi ada tafakur, ada tadabbur. Kan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, ya Pak ya, banyak sekali ayat itu. Nah, konsep tadabbur itu bukan hanya memikirkan, tetapi sudah masuk pada aspek riset. Dan ternyata mohon maaf, kelemahan kita sebagai umat Islam itu hanya pada titik tafakurnya saja. Sementara orang-orang, mohon maaf, non muslim, orang-orang barat, orang-orang Yahudi, mereka itu pinter-pinter Pak. Kenapa? Karena mereka riset. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan sains, seperti marojal bahraini yaltaqiyan, ada dua laut, ada dua sungai, ada dua air yang tidak bertemu. Marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Mungkin barangkali selama itu, oh subhanallah ya, di dalam Al-Quran itu ternyata menjelaskan loh, ada air sungai, ada air laut itu nggak bisa bertemu. Ternyata benar Al-Quran. Mungkin barangkali hanya pada titik itu. Tapi orang-orang barat riset, kenapa kok air sungai dengan air laut itu tidak bertemu? Oh, ternyata ada pembatasnya. Dan ternyata pembatas dalam Al-Quran itu disebut dengan barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada pemisah. Makanya saudara-saudara kita, orang tua kita yang telah meninggal itu, mereka hidup di alam barzakh. Alam yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Artinya, untuk memaksimalkan kualitas di dalam ibadah kita, bukan hanya memburu soal kuantitasnya, tetapi betul-betul bagaimana berusaha untuk memahami setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Demikian. Allah alam. Ya, ada pertanyaan? Ya, mangga. Ya, silakan. Mangga Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustadz, ada saya pertanyaan dua. Dalam melaksanakan ibadah puasa itu kan ada 3 macam yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kalau saya tidak salah, adalah makan sahur, kemudian sholat taraweh, dan kemudian seterusnya adalah tadarus. Nah, apakah hukumnya bila mana di antara satu itu, misalnya saya pernah melakukan karena tidak lapar, udahlah, tidak usah makan sahur, tapi sholat puasa wajib, apa hukumnya? Yang kedua, saya ingin tahu Pak Ustadz menjelaskan bedanya saum dengan siam, karena ada perbedaan kalimat tersebut. Kira-kira adakah dalil yang memang yang mana yang benar antara siam dan saum? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Perlu Bapak ketahui bahwa kaidah di dalam ilmu fikih yang dimaksud dengan puasa itu adalah menjaga dari makan, minum, dan berhubungan badan dari terbitnya matahari sampai terbenam dengan niat. Selama kita melakukan itu, maka puasa kita tidak batal. Kita bukan bicara tentang pahala Pak ya, bicara tentang fikih. Selama kita nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan badan dengan niat puasa, maka itu sudah sah. Nah, adapun seperti sahur, baca Quran, tadarus, bahkan salat tarawih, ini semuanya hukumnya adalah sunnah saja. Jadi selama kita, atau mungkin barangkali dalam kondisi mungkin karena kecapean nggak sahur, selama kita sudah ada niat dari awal, makanya di dalam mazhab Imam Malik itu membolehkan kita berniat 1 bulan full, boleh di dalam mazhab Maliki itu, ya. Tetapi di dalam Syafi'i ya disunahkan setiap hari kita melaksanakan niat, ya. Dan niat itu ada 2, ada niat yang di dalam terentaknya hati, dalam ada niat aja itu sudah masuk dalam kategori niat.
Tetapi ada juga yang mengatakan di dalam Syafi'i itu mengatakan bahwa harus berusaha untuk ditalafutkan, disampaikan, diucapkan, dicaharkan. Ya, apapun itu boleh. Ya. Jadi selama kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan niat kita berpuasa, maka puasa kita sah. Terlepas apakah kita tidak sahur, bahkan tidak sholat tarawih pun tetap nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan saum dan siam ini, sebagian setahu saya ya, kalau saum itu bermakna ya menjaga makan minum, tetapi kalau asyam itu bermakna lebih luas, bukan hanya mampu menjaga makan minum tetapi semua indera kita. Makanya Nabi mengatakan asyamu junnah. Artinya Pak, bahwa puasa itu dalam konteks asyam itu junnatun itu bermakna perisai, bahwa orang yang berpuasa itu mestinya dia mampu bukan hanya menjaga makan minumnya saja, tetapi juga mampu menjaga ucapannya, perbuatannya, pendengarannya, bahkan kakinya pun kalau dipakai untuk melangkah yang tidak baik itu pun merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan sekilasnya seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah masuk pada akhir dari acara ini. Semoga apa yang disampaikan dan apa yang kita dengar dapat menjadi hidayah, berkah, dan Amin. kita keluarnya dari sini kita akan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan kita doakan guru kita Ustadz Abdul Ghafur selalu diberikan kesehatan, Amin. keberkahan dan kelancaran dalam hajatnya. Amin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.